Baik. Yang terhormat Bapak Ismindarto serta Bapak Hajar Pangadi, yang saya hormati Bapak Muhammad Rain Rosidi, serta para peserta kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fatia Lutfiananda, mewakili teman-teman dari Literasi Visual Kebencanaan Indonesia, menyampaikan selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan Ngobrol Santai, review karya-karya Preponiarma. Pada kesempatan malam hari ini, obrolan akan dipandu oleh Bapak Muhammad Raisoro Sidi bersama dengan para penanggap kita yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, yaitu Bapak Kus Indarto serta Bapak Hajar Pangsi. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara yang berikutnya, akan disampaikan ulasan singkat tentang hasil karya-karya yang masuk pada kegiatan Preponiarma ini berupa video singkat terkait karya-karya yang sudah masuk. Kepada Mas Putra.
Terima kasih. Itu tadi merupakan karya-karya yang telah masuk pada kegiatan Pre-Event Myanmar. Terdapat 140 karya yang diterima dari peserta yang berasal dari terbanyak dari Indonesia. Ada juga dari Singapura, Malaysia, dan diantaranya juga ada dari Korea Selatan, Nigeria, Senegal, Lithuania, Mauritius, dan masih banyak lagi seperti yang kalian sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, memasuki agenda utama pada kegiatan malam hari ini, ulasan terkait karya-karya yang telah masuk
pada kegiatan Pray for Myanmar yang akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Rein Rosidi. Sekilas profil singkat tentang Bapak Rein Rosidi, beliau merupakan dosen sekaligus kurator seni rupa kelahiran Magelang dengan latar belakang pendidikan master di bidang pengkajian seni rupa ISI Yogyakarta. Beliau aktif dalam pelaksanaan kegiatan seni di Yogyakarta dan tingkat nasional, di antaranya yang terkini pada kegiatan Pameran Kulon Progo Annual Art Taman Budaya Kulon Progo pada tahun 2020, Pameran Festival Ahli Gambar di Galeri Ketamsi ISI Yogyakarta tahun 2020, Pameran Lukisan Menep karya Yoyok Sahaja di CJ Art Space Jakarta tahun 2020. Beliau juga merupakan direktur artistik pada kegiatan Bienal Jogja 13 pada tahun 2015. Lalu tanpa menunda waktu lagi, kepada Bapak Rein Rosidi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semua hadirin. Terima kasih Mbak Tia atas perkenalnya. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Siap. Ya. Terima kasih untuk Forum Literasi Visual Kebencanaan Indonesia dan sekaligus selamat sudah bisa menyelenggarakan sebuah pameran yang sangat menarik saya kira karena bisa mengumpulkan ratusan seniman dari berbagai negara lintas benua yang tentunya itu merupakan prestasi yang sangat baik dan kemudian bisa juga memberikan kontribusi terhadap situasi kebencanaan di tingkat internasional. Selamat untuk kawan-kawan di Forum Literasi Visual Kebencanaan Indonesia. Kemudian selamat malam untuk Bapak Dr. Hajar Pamadi yang sudah berkenan hadir di forum virtual ini untuk menjadi narasumber yang janjinya nanti adalah sarasehan ngobrol santai gitu ya Mbak Retno ya. Kemudian juga Mas Kus Indarto yang saya lihat makin hari makin muda saja, nampak tegar gitu. Tidak kalah nih dengan Pak Hajar yang senior tapi tetap aktif sampai sekarang melukis gitu yang juga kita tahu beliau adalah salah satu tokoh pendidikan lah saya sebut di Indonesia yang sangat peduli dengan pendidikan terutama di seni ya. Saya kira tokoh yang concern di bidang pendidikan seni tidak banyak di Indonesia sehingga tidak heranlah apabila Pak Hajar ini selalu menjadi juri ya di lomba melukis anak-anak gitu yang saya kira itu juga bagian kontribusi besar bagi pendidikan seni rupa di Indonesia gitu. Ya tidak usah kita perkenalkan lebih lanjut, tapi yang jelas Pak Hajar itu adalah salah satu tokoh penting di dalam pendidikan seni. Beliau dalam biodatanya menyatakan bahwa karena tidak puas dengan ruang penciptaan, maka belajar lanjut di S2 Visual and Performing Art di Chartered University Australia, juga karena tidak puas mengisi ide kreativitas, kemudian menimba ilmu di S3 Fakultas Ilmu Filsafat UGM, mencari falsafah penciptaan, sekarang menjadi staf pengajar di Pendidikan Seni Rupa UNY, dan juga di UGM ya, di pengkajian seni dan penciptaan dan pengkajian seni Pak Hajar ya. Dan itu adalah kiprah beliau. Tentunya banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari beliau, dari buku-bukunya maupun dari karya seninya ya. Saya kira untuk menjalani dua bidang sekaligus, baik itu sebagai pelukis dan sekaligus pengkaji atau peneliti dan juga concern di filsafat dan pendidikan, itu sangat susah membagi waktunya. Ini tentunya luar biasa Pak Hajar. Matur nuwun. Kemudian juga Mas Kus Indarto, ini senior saya di ISI Jogja. Dulu saya mengagumi beliau, ya sampai sekarang lah. Waktu demo di UGM, di atas panggung mengaku bernama Capri, nama panjangnya Leonardo DiCaprio. Dan hingga saat ini saya kira Mas Kus ini salah satu aktivis di seni rupa yang selalu ada di panggung seni rupa, di medan sosial seni rupa, baik sebagai kurator, sebagai pengisi diskusi, maupun sekarang aktif di media sosial. Ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Selamat malam juga untuk semua hadirin, para
peserta pameran Prevo Myanmar, kemudian juga hadirin yang lain yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri forum virtual ini di dalam sebuah sarasehan yang diberi judul Seni, Media, dan Kemanusiaan. Saya kira tema ini sangat menarik ya. Ada 3 aspek yang nanti bisa kita kembangkan bersama, kita bicarakan, yaitu dari aspek seni, media, maupun aspek kemanusiaan. Dari sisi seni tentu kita akan bisa membicarakan hal-hal yang terkait dengan apa yang tadi dipresentasikan melalui virtual tadi, beberapa lukisan dari beberapa seniman. Kemudian dari soal media, ini nanti kita bisa mendengarkan dari Pak Hajar maupun Mas Gus Endarto, bagaimana media itu kemudian merubah banyak hal ya. Di satu sisi kita mendapatkan kemudahan bagaimana membangun solidaritas sosial dengan lebih mudah, kemudian juga bisa menjangkau, melintasi batas geografis yang sebelumnya mungkin akan sangat kesusahan ya ketika kita membangun solidaritas melalui media. Tetapi dengan media sosial, dengan dunia internet ini, solidaritas itu terbangun dengan cara yang berbeda, dengan cara-cara yang kemudian bisa juga merubah presentasi dari karya seni. Seperti tadi sempat sebelum diskusi, sebelum forum ini dibuka, Pak Hajar sudah menyinggung soal perubahan antara dari visual menjadi virtual. Ini tentu hal yang menarik untuk kita bicarakan di dalam sarasehan sore hari ini atau malam hari ini. Kemudian yang ketiga aspek kemanusiaan. Ini yang saya kira agak tidak lagi banyak dibicarakan di seni. Ketika seni mulai banyak berbicara soal media, kemudian juga soal bagaimana pasar, kemudian juga soal-soal yang berkaitan dengan seni itu sendiri, bahwa aspek kemanusiaan di dalam seni ini kemudian juga menjadi sesuatu yang disinggung oleh Forum Literasi Visual Kebencanaan. Dan di dalam hal ini saya kira sangat tepat LFKI menyelenggarakan tema ini karena dari sisi kita tahu bahwa literasi yang banyak mulai digiati oleh para aktivis kira-kira mulai 2000-an, kemudian hingga kini literasi visual adalah salah satu aspek yang tidak banyak digarap, yang kemudian juga bersinggungan dengan seni, terutama seni rupa. Ini sangat menarik dan tentu kesempatan malam hari ini sangat menguntungkan bagi kita karena sudah bisa menghadirkan Pak Dr. Hajar Pamadi dan Mas Gus Endarto, orang-orang yang sangat tepat untuk membicarakan ketika aspek ini, terutama aspek tadi yang seni, media, dan kemanusiaan. Oke, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Pak Hajar untuk memulai perbincangan kita mengenai hal-hal yang diharapkan dibicarakan oleh teman-teman dari LFKI. Silakan panggung untuk Pak Hajar. Matur nuwun. Wah, ini saya duluan Pak Gus. Mohon maaf saya duluan ya Mas Gus. Suruh ndobos ini. Ini kan santai aja kan ya? Iya Pak. Baik. Saya ingin coba untuk pakai PowerPoint biar ketok nek dosen gitu Mas. Gitu kan. Baik, kita mulai aja dari sini kita pelan-pelan gitu ya. Iya. Baik, kita mulai dari sini dulu. Kira-kira bisa nggak ya dilihat ya? Bisa Pak, kelihatan ya, Pak. Oke. Ini pandangan saya Prevo Myanmar. Ya, jadi kita lihat pertama dari awal aja dulu ya. Kalau kita lihat dari karya ini kira-kira memaknai apa? Jejak, Pak. Sekarang ada suatu perubahan ide ya, perubahan ide dulu ya dari dulu. Ini sudah di-admit kan ya? Oke, masuk. Dari bentuk-bentuk yang dulu benar-benar perfeksionis setelah seni akademis, akademi seni di tahun 17 di abad ke-18 sekarang sudah mulai bergeser dari konsepsi yang sangat rigid dengan teknik-teknik, sekarang udah dirubah. Teknik itu tidak penting, yang penting adalah
gagasan-gagasan. Dari gagasan inilah nanti kita muncul Pray for Myanmar. Pameran virtual dimulai bulan Maret, ya kita udah tahu ya. Dari sekian ini ada 145 karya. Kalau kita lihat banyak sekali yang hadir ya dari sekian negara ya. Tetapi dari sekian negara ini yang paling banyak adalah Indonesia. Pertanyaan kita mengapa? Bukan karena yang penyelenggaranya orang Indonesia, bukan. Tapi mengapa? Berarti ada satu sisi yang berbeda dengan yang lain. Karena berangkat dari rasa. Jadi orang-orang Indonesia itu sebenarnya adalah berangkat dari rasa. Perasaan itu muncul dari awal sehingga nanti kemanapun dia akan merasakan sesuatu. Jadi base pertama kali adalah rasa. Kita lanjut yang kedua. Dalam katalog terungkap maksud dari Pray for Myanmar sebagai bentuk solidaritas seperti dikatakan, call the global creative community to show solidarity with the people of Myanmar. Bagaimana sikap seorang seniman? Nah, ini yang akan kita garap pertama. Sosok yang peka terhadap situasi ini terbukti sejak kehadiran manusia pertama atau pratulis atau primitif, lukisan dinding sebagai refleksi terhadap zamannya. Jadi bahwa seni itu merupakan refleksi dari zamannya. Nah, apapun yang terjadi itu merupakan refleksi. Nah, seniman itu bagian dari komunitas itu, jadi juga ingin merefleksikan. Tampilan ini terinspirasi dari gagasan saya ini dari Thomas Merton. Art enable us to find ourselves and lose ourselves at the same time. Jadi seni itu bisa menemukan dirinya. Tetapi saat itu juga ketika kita berkarya, dirinya itu hilang karena sudah berada pada suatu karya. Artinya bahwa karya itu adalah merupakan manifestasi dari dirinya sendiri. Aku seorang seniman itu muncul. Nah, kalau saya lihat seniman itu ketika kita bicara soal Pray for Myanmar ada tiga kategori yang kita maksudkan adalah seniman berimajinasi, seniman merefleksikan, dan seniman punya harapan. Sebagai contoh, ketika seniman berimajinasi, karya-karya yang di atas ini akan muncul. Ketika merefleksikan, ini adalah refleksi ketenangan masa itu. Dan ini harapannya akan kembali kepada dunia yang tenang. Ini adalah konsep-konsep seorang seniman itu ingin berkarya itu seperti itu. Kita lanjut lagi. Proses ini tidak lepas dari konsep proses objektifikasi seorang seniman. Objektifikasi kegiatan seorang seniman mengamati objek dan mencari titik utama unsur yang dianggap paling indah dari suatu objek, entah itu material yang tampak oleh mata maupun formal yang menyentuh perasaan dan pikiran. Ini yang pertama kali muncul. Itu kita sebut adalah proyek objektifikasi. Dari situlah seorang seniman akan mencari titik besaran estetika yang akan diekspresikan di dalam sebuah karya. Maka Jawaharlal mengatakan, the art of people is true mirror to their minds. Jadi bahwa karya seni itu adalah merupakan pantulan dari pikirannya. Dari sinilah ranah individual seniman itu sangat menonjol karena akan menentukan titik keindahan objek tersebut menjadi besaran pikiran dan perasaan. Latar belakang, tujuan, gagasan, serta ideologi dan pandangan hidup pencipta itu muncul dari sini. Kemudian kita lihat suatu proses representasi. Bapak Ibu bisa nonton di YouTube, video saya YouTube tentang konsep representasi. Ada proses 3, proses objektifikasi, proses simbolisasi, dan proses ekspresi. Proses objektifikasi sudah kita katakan bahwa seniman akan mencari suatu titik. Orang lain mengatakan itu tidak, tapi seniman itu bisa mengatakan iya. Seniman begitu disentuh, mereka akan muncul karena rasa yang tadi itu muncul. Apalagi kalau kita bicara soal Indonesia, seniman Indonesia ini sangat peka sekali terhadap hal itu. Nah, proses inilah nanti akan dibentuk dalam bentuk yang disebut dengan pictorial thinking. Pictorial thinking itu adalah gambaran dari bentuk-bentuk objektifikasi yang masuk di dalam otak manusia dan proses metakognisi itu ada. Ini proses berpikir. Karena saya orang filsafat, maka saya mencoba untuk merangka dari cara berpikir filsafatis seseorang itu seperti ini. Nah, simbol-simbol itu kemudian muncul. Nah, muncul itu lalu diekspresikan. Karya seni tadi menjadi sebuah meta narasi. Apa saja yang ada di situ itu akan muncul. Ini adalah proses secara singkat. Nah, kemudian kalau kita nanti akan membahas, lalu begini ceritanya.
Seniman mencoba membuat ulah, seperti dikatakan oleh Henry Matisse ya, dikatakan seniman itu selalu membuat ulah. Karena ulah apa? Ulah itu ada kreativitas. Creativity takes courage. Jadi membuat satu yang berulah terus, ingin mencari sesuatu yang baru. Nah, lalu siapakah seniman itu? Kita lihat. Ketika kita bicara seniman itu, maka saya terpengaruh oleh Vincent van Gogh ya, dalam bukunya Lust for Life, gitu ya. As a work at my drawings, day after day, what seemed untenable before is now gradually becoming possible. Slowly, I'm learning to observe and measure. I don't stand quiet so helpless before nature any longer. Jadi beginilah bahwa hari sehari itu selalu ingin berubah dan ingin mencari sesuatu yang baru. Inilah kata-kata itu, seniman itu adalah orang yang selalu begitu. Nah, kebetulan tersentuhlah seniman itu. Jika karya seni itu adalah pantulan dari pribadi seniman, maka seni itu adalah seniman yang mewujud. Siapa? Aku adalah seniman, hadir dalam setiap representasinya. Artinya bahwa seni itu adalah aku. Saya teringat sekali. Lalu itulah aku atau seniman itu. Siapakah aku? Saya terpengaruh oleh disertasinya Bu Haryati Subadyo ya. Judulnya itu adalah Aku. Disertasi filsafat hanya judulnya adalah Aku dengan 300 halaman. 360 halaman itu hanya mengatakan aku itu siapa. Saya beli 3. Secara filsafat formal, aku itu adalah nama. Kita sebut Kosindarto, maka Kosindarto akan hadir. Nama saja. Nama hadir setiap sebut mungkin tanpa kehadiran manusianya pun akan hadir. Ketika kita tidak ada Pak Kus katakan itu Pak Kosindarto. Yang melihat tulisannya, melihat ini, jadi mereka sudah merepresentasikan dalam bentuk yang berbeda. Demikian pula karya seni itu merupakan pantulan dirinya. Walau seniman itu tidak hadir nama itu. Nah, makanya kalau saya lihat Tah Jawa, ini karena kang lagi nglayang. Jadi seni itu koyo dene tapaking kuntul kang lagi nglayang. Tahu ya maksudnya? Tapaking kuntul, koyo dene tapaking kuntul. Kuntul tahu? Itu punya tapak apa namanya bekas nggak kalau sedang terbang? Tidak. Tetapi ada. Karena imajinasi seseorang sampai di situ. Nah, yang kedua adalah secara material. Aku adalah sosok yang tampil dengan visia. Maka karya seni itu sebagai dirinya yang sedang tampil. Disinilah representasi seniman akan muncul. Seni itu tidak lagi berkata, aku karya seni. Tidak. Terserah. Maka kata-kata Vincent van Gogh mengatakan demikian. Atau Jawaharlal Nehru juga mengatakan demikian. Walau sebenarnya syarat akan estetika dan pesan. Maka saya bayangkan dalam bahasa Jawa mengatakan, suarane koyo dini wuluh kang tinabuh. Wuluh itu bambu. Berisi air. Kalau ditabuh kan tidak mungkin bunyi. Tetapi berisi. Maka karya seni itu sebenarnya berisi sesuatu yang padat. Tidak usah dibunyikan pun orang akan membaca karya seni itu banyak sekali makna yang ada. Saya terus teringat lagunya Brad ya Mas Kus ya. Pak Ren juga ingat lagunya Brad ya judulnya If a picture paint 1,000 words gitu kan. Jadi karya seni itu, picture itu memuat dengan beribu-ribu makna, beribu kata, paint 1,000 words gitu ya, gitu. Nah, suaranya kayak dini wuluh kang tinabuh, wuluhnya itu berisi air gitu ya. Nah, itu yang ketiga adalah secara sosiologis. Aku secara sosiologis, seniman adalah manusia. Manusia hidup berkomunikasi dengan orang lain. Karena orang merupakan bagian dari kebutuhan sosial. Akan bergaul dan akan berkomunikasi sebagai bagian dari hidup dan berkehidupan. Maka seniman itu pasti akan mengungkap apa yang ada di sekitarnya. Berikut, kemudian saya mencoba untuk mengambil lagi bahwa prinsip seni sejati bukanlah menggambarkan, tetapi untuk membangkitkan. Ini kata Jerry Konsinski ya mengatakan, prinsip ada usah di bahasa Inggrisnya enggak usah. Jadi artinya karya seni itu yang namanya yang berhasil itu hanya sekedar untuk saya berkarya, tetapi orang yang nonton itu terbangkit. Karena apa? Karena seorang seniman itu ingin mengambil ketika representasinya itu ada faktor-faktor material maupun formal. Dua-duanya itu masuk.
Bedanya dengan fotografi, Pak Kus. Kalau fotografi itu adalah material, belum bisa masukkan kepada formalitas. Tapi kalau seorang seniman benar-benar tersentuh perasaannya, lalu mengungkapkan. Ketika goresan pun itu juga merupakan salah satu ekspresinya. Nah, seni merupakan bagian dari suatu kehidupan manusia, maka seni adalah kehidupan. Seni sebagai teman hidup dan seni itu untuk hidup. Nah, demikian sehingga kata-kata dari Maxim itu mengatakan bring your humanity to your art, bring your art to humanity. Makanya seni itu bisa membawa kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu bisa dibawa, rasa kemanusiaan itu bisa dibawa di dalam seni. Maka seniman ketika ingin mencoba untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di Myanmar, terjadinya tragedi seperti itu nggak masalah. Karena semuanya itu adalah bring your heart to humanity. Ya, karena disitulah konsepnya. Nah, dari sini isu kemanusiaan itu pada peristiwa tragedi politik Myanmar ini menjadi sebuah konsep yang menjadi diskurs. Kalau saya memandang pameran ini boleh dikatakan human political discourse, jadi wacana politik kemanusiaan. Kenapa salah? Tidak salah, karena memang seni itu seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat ada 4 ya sebenarnya. Kalau tadi itu wacana politik, sebenarnya seni itu diperangi oleh 4. Politik, kebudayaan, ya, ekonomi, dan agama. Mau nanti dilihat, benar nggak? Nanti kita diskusikan. Nah, itulah yang terjadi. Kita lihat berikutnya. Satu contoh, karya dari Galum mencoba untuk mengangkat satu peristiwa, bahwa ini adalah keinginan untuk hidup terus. Ya, diperingatkan bahwa kekejaman itu akan membuat kehancuran yang ada di sana. Respect that exists. Itu. Kemudian yang kedua, kita lihat. Karya Bransa Gitar dari Austria. The force is within you. Terjadinya perang di atas, tetapi yang kena adalah di bawah. Ini akan diungkapkan. Inilah titik-titik yang diambil karena proses objektifikasi itu memang seorang seniman itu berbeda. Orang mengatakan yang di atas, ini mengatakan yang demikian. Ini masih lumayan karena bentuk-bentuk visualnya masih muncul. Kalau ekspresi itu seperti ini lebih pada Joshua Tobing. Ini akan membuat apa namanya? Kalau kita lihat dari semiotika, ini tradisional banget semiotikanya. Yang namanya perdamaian itu adalah burung. Burung ditampilkan, tanda perdamaian. Oh ya boleh saja. Salahkah? Tidak salah, Bapak Ibu sekalian, karena memang seorang seniman itu ingin mengungkapkan bebas apa adanya. Berikutnya kita lihat, walaupun ini kayak Kandinsky, Wesley Kandinsky, tetapi yang akan diungkapkan adalah kesedihannya, kebingungannya melihat tentara yang seperti itu, kenyataan yang ada dunia itu seperti itu. The line that in vision, the breath with the peace and freedom. Ini bentuk yang benar-benar ingin mencoba untuk mengungkapkan secara spontanitas. Ini loh, kamu itu. Nah, jadi menggambarkannya ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini dengan pelan, karena ini memang orang karakternya akan berbeda sekali. Dengan secara halus, bahwa di dalamnya itu mengandung makna-makna apa yang dalam untuk bisa mengungkapkan, aku itu kepingin begini loh. Ini suatu contoh adalah looking for a peace, jadi ingin melihat perdamaian itu dengan ketenangan seperti itu. Dan ini adalah berbeda dengan hal ini. Mas Munadi, nanti hadir ini, mencoba untuk mengekspresikan sesuatu seperti apa namanya gaya anak-anak, nggak apa-apa, karena ini banyak sekali yang sudah mulai dengan cara seperti ini. Tragedi seperti ini, kita gambarkan totalitas. Karena di sini adalah apa namanya satu gambar seluruh cerita akan muncul. Ini seperti lukisan anak-anak, ya nggak apa-apa. Tapi konsep ini akan bagus sekali karena apa namanya ingin mengungkapkan segalanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini dari Nigeria, Spectator. Ini adalah menggambarkan betapa ganasnya dengan warna dan bentuk yang sangat dominan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan ini Pak Makmun. Jadi bentuknya seperti ini, luar biasa. Ini adalah gagasan-gagasan yang hadir. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwa seni itu berbackground apapun itu tidak bermasalah, apalagi yang dunia sekarang. Anak-anak atau orang sudah mulai apropriasi terhadap karya seni, tidak mengatakan jelek, tidak mengatakan baik, karena
ada suatu perubahan yang mencolok dalam konteks kontemporer, seni kontemporer adalah subjek seni itu sekarang berada pada seorang yang melihat. Semakin orang itu mampu melihat, mengamati, maka semakin dia bisa mengetahui di balik apa sebuah karya seni itu. Berbeda dengan seni-seni pada tempo yang dulu, yang selalu bentuk itu perfect, yang itulah yang disebut dengan seni. Sekarang bukan perfeksionisnya, tetapi bagaimana ide itu bisa mengungkap apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Demikian Pak Rian, saya kembalikan ke Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hajar Pamadi yang mempresentasikan, mengambil beberapa contoh karya dari Pray for Myanmar. Dan saya kira ada beberapa poin yang menarik yang nanti kita bisa elaborasi lebih jauh ya soal rasa, bagaimana seniman Indonesia itu memiliki katakanlah rasa yang besar dan kemudian bisa menjadi contoh dalam pameran ini. Antusiasme para seniman Indonesia lebih besar daripada negara-negara lain, dan kemudian juga Pak Hajar dengan cukup jernih memaparkan soal proses kreatif, bagaimana seniman melakukan objektifikasi dan representasi, dan bagaimana juga kemudian karya seni itu dihadirkan sebagai praktek sosial dari si seniman, gitu. Dengan beberapa contoh karya yang sudah dipaparkan melalui PowerPoint tadi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Mas Kus Endarto bisa menanggapi apa yang dibicarakan oleh Pak Dr. Hajar Pamadi, atau kemudian bisa mengelaborasi soal-soal yang lain, terutama mungkin kaitannya yang lagi di-concern oleh Mas Kus tadi soal NFT dan sebagainya, mungkin mau disinggung gitu. Karena seperti kita tahu bahwa media yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi yang benar-benar berbeda mungkin dari 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu bahkan. Bagaimana kemudian pandemi ini memaksa kita untuk bersegera mengikuti apa yang memang seharusnya akan terjadi. Tetapi dengan situasi pandemi ini, media kemudian tiba-tiba menjadi ruang yang paling banyak kita masuki, terutama media sosial ini. Bagaimana kita yang sebelumnya mungkin lebih banyak hadir di dalam ruang-ruang nyata, kemudian ruang virtual ini menjadi semacam ruang utama kita sehari-hari, baik untuk bekerja, untuk belajar, dan bahkan untuk kita melakukan sarasehan pada malam hari ini. Saya persilakan Mas Kus Endarto untuk memaparkan paparannya gitu. Monggo Mas Kus. Mas Kus Endarto bisa mendengarkan saya? Masih mute, masih mute. Oh, Mas Kus masih mute. Ya. Oke. Terima kasih Mas Rain yang tadi sudah diubah oleh Pak Hajar menjadi Mas Rian. Makasih juga teman-teman sekalian. Selamat malam. Maaf saya tidak bisa seperti Pak Hajar yang sangat runtut dengan tampilan PowerPoint yang sangat menarik. Mungkin saya sangat improve gitu ya. Mudah-mudahan bisa nanti kita memulai menjadikan ini sebagai sebuah titik berangkat untuk berdiskusi. Saya ingin memulai dari problem utama dari pameran ini, yaitu adalah pameran Pray for Myanmar. Ada dua problem saya kira dalam tema ini, yaitu adalah problem soal di dunia di Myanmar sendiri, di dalam negeri Myanmar sendiri. Yang pertama adalah problem ketika Perdana Menteri yang sekarang tergusur itu perempuan namanya Aung San Suu Kyi itu berkuasa, tetapi kemudian ada problem di sana, yaitu problem suku Rohingya yang minoritas Muslim kemudian menjadi dikejar oleh mayoritas Buddha kalau nggak salah ya. Nah itu jadi problem, dan kemudian ada peminggiran yang sangat menyentuh perasaan kemanusiaan, ada problem-problem humanisme di situ yang tampaknya tidak dipedulikan oleh pemimpinnya, yaitu si Aung San Suu Kyi. Nah, itu menjadi problem besar, dan tampaknya sebagai tokoh demokrasi level dunia sampai mendapatkan, kalau nggak salah pernah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian ya, Aung San Suu Kyi, saya lupa tahun berapa, itu menjadi ternoda citranya
citra Myanmar juga ketika dia tidak tidak bereaksi begitu keras, bahkan cenderung melakukan pembiaran atas apa yang terjadi pada suku Rohingya. Itu menjadi problem pertama karena kemudian banyak korban manusia, korban nyawa yang memungkinkan orang memiliki respon humanisme, respon kemanusiaan atas hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, problem kedua adalah Aung San Suu Kyi itu menang di pemilu pada 8 November 2020, menang mutlak, tapi kemudian beberapa bulan kemudian dianggap secara sepihak oleh militer itu ada kecurangan. Kecurangan itu tetapi tidak memiliki dasar. Banyak lembaga yang memungkinkan punya penilaian bahwa tampaknya tidak ada kecurangan seperti yang dituduhkan oleh pihak militer. Lalu pihak militer dengan semena-mena secara sepihak melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari 2021, dan kemudian itu memakan korban jiwa. Nah, korban jiwa itu sampai ratusan, bahkan mungkin jumlah itu jauh lebih banyak dibanding yang dilansir secara resmi oleh pemerintah. Jadi mungkin jumlahnya hanya sekitar 100-an, tetapi jauh lebih dari itu. Katakanlah mungkin ada yang mengatakan bahkan mungkin sampai 5 kali lipatnya jumlah korban jiwa itu. Tapi saya nggak tahu persis, tapi ada korban jiwa di situ. Nah, dari situ sebetulnya menjadi menarik karena problem itu menjadi berlapis-lapis. Apakah Pray for Myanmar itu adalah pada problem yang pertama tadi, kita menaruh empati. Untuk konteks Indonesia menjadi menarik, apakah kita menaruh simpati dan empati pada problem pertama karena ada nilai emosi yang sama. Di sini mayoritas Muslim, kemudian di sana yang tergencet adalah Muslim. Meskipun sebenarnya itu juga mungkin agak berisiko menjadi primordial ya. Yang berikutnya adalah apakah simpati atau empati pada yang mendasari pameran ini adalah pada problem yang kedua tadi, ada kudeta militer yang semena-mena dan menemakan ratusan korban jiwa, dan mungkin akan berlanjut juga sampai hari-hari ini karena mereka memberlakukan jam malam sampai jam malam atau itu sampai 1 bulan setelah 1 Februari itu kalau nggak salah, atau mungkin lebih dari itu. Nah, itu yang menjadi problem yang kemudian bisa mendasari pameran ini akan memberangkatkan persoalannya dari yang mana. Kalau kita mengabaikan problem yang pertama atau yang kedua, kita akan masuk pada problem yang utama adalah soal kemanusiaan. Nah, problem kemanusiaan ini saya melihat itu memungkinkan untuk bisa menjadi time frame of curatorialship atau kerangka utama dari tema kuratorial. Nah, apakah tema kuratorial ini juga ada yang kemudian diberikan semacam draft awal untuk bisa dimunculkan atau didistribusikan pada seniman. Nah, karena saya kira menjadi menarik, seniman memiliki mainframe, kerangka dasar atau kerangka utama mau bicara apa sekarang ketika membincangkan soal atau problem Myanmar. Nah, ini saya kira menjadi problem penting karena saya pikir kemudian nanti kita akan lanjut apakah pola kreatif seniman itu sekadar pada kulit yang ketika mengatakan ada korban jiwa di sana, tetapi apakah juga ada upaya yang lebih jauh lagi. Mamanya seniman apakah melakukan semacam pengamatan lebih jauh, observasi meskipun lewat pustaka, atau juga mungkin riset, meskipun riset itu versi seniman. Nah, ini menjadi problem karena saat ini, dewasa ini saya kira di seluruh dunia itu ada isu yang juga menarik ketika seniman itu juga adalah bisa dibayangkan sebagai seorang artivis, artinya aktivis yang basisnya dengan art atau karya seni gitu. Nah, ini bisa banyak dilakukan oleh banyak seniman di dunia yang saya kira kita akan tahu contoh-contohnya. Mamanya untuk konteks Indonesia itu mamanya F. Garsono. F. Garsono juga sebenarnya seorang aktivis juga, kemudian Mulyono.
kemudian juga beberapa seniman yang lain, atau Dadang Kristanto. Mereka adalah seorang aktivis, tapi juga menjadikan karya seni sebagai sebuah kerangka dasar untuk bisa menunjang kreativitas dan aktivitasnya sebagai seorang aktivis itu. Meskipun saya nggak mengandaikan bahwa karya yang menarik nanti adalah karya seorang aktivis yang bersenjatakan karya seni, tidak. Tetapi saya kira saya ingin mendasari bahwa sebetulnya ada kemungkinan seorang seniman memiliki dipasok oleh panitia mamanya dengan time frame tadi itu. Jadi kerangka dasar tentang tema, dan kemudian dia akan tahu bagaimana observasi yang akan dilakukan, kemudian riset yang akan dilakukan, pengamatan apa yang akan dilakukan. Saya kira itu yang akan memungkinkan menajamkan karya yang akan dimunculkan. Karena dalam hal ini kemudian kita akan muncul lagi kita akan melihat lagi apakah karya itu memiliki konteks dengan tema gitu. Nah, itu yang kemudian akan kita amati pada karya-karya yang sudah ada. Dan kemudian kalau kita amati karya-karya yang ada di pameran ini, ternyata tidak semuanya adalah karya baru. Ada karya yang tahun 2020, sementara ini dirancang pameran itu mulai setelah kudeta militer di Myanmar, jadi setelah Februari kalau nggak salah, jadi mungkin 2021. Nah, kalau nggak salah itu ya. Jadi ada karya yang mungkin 10 tahun yang lalu dibuat. Nah, makanya yang memungkinkan di situ adalah ada upaya untuk melakukan rekontekstualisasi atas tema gitu. Nah, apakah itu memungkinkan terjadi? Ya sangat mungkin. Tetapi apakah rekontekstualisasi itu cukup nyambung, atau mungkin dalam bahasa Jawanya digaduk-gaduk atau diupayakan untuk dikait-kaitan, meskipun mungkin kaitannya cukup longgar dan panitia mungkin juga tidak sangat ketat untuk memberlakukan keterkaitan antara tema itu. Nah, itu yang saya kira yang bisa mendasari kenapa perlunya time frame atau kerangka tema untuk pameran ini, entah itu sebagai sebuah pameran yang memiliki curatorialship atau pameran yang kira-kira punya konteks yang cukup kuat itu. Mungkin tidak ada kurator, tetapi ada semacam pengelola atau panitia yang memungkinkan pameran itu berkait erat gitu. Nah, makanya ada beberapa tema atau karya tadi yang saya lihat, saya kira juga menjadi agak aneh. Umpamanya ada karya yang sosok menggambarkan sosok tentara itu, padahal sosok tentara dan ada judulnya Respect kata karya Galung. Saya nggak tahu persis bagaimana itu muncul, tetapi problem utama pada problem di Myanmar sekarang adalah militer gitu. Bagaimana militer kemudian itu kita nyatakan kita respeki gitu kan. Karena problem utamanya adalah militer yang anti demokrasi, yang justru merusak demokrasi di Myanmar saat ini, ketika pemimpin yang dipilih secara demokratif kemudian dihabisi dengan kudeta dan kemudian memakan korban jiwa. Maka ketika kita memunculkan itu jadi aneh, karena sebetulnya justru problemnya di situ. Tetapi juga ada karya yang menarik, saya kira mamanya ada karya yang terakhir tadi dari Mas Makmun ya, dari Makassar. Saya kira itu menarik. Ada visualisasi yang simbolik yang sangat kuat. Bendera Myanmar yang digelar dan kemudian dikotori oleh telapak atau tapak sepatu tentara yang kemudian sedang dibersihkan. Itu saya kira karya yang sangat kuat secara simbolik dan memungkinkan kita punya gambaran bahwa oh iya, problemnya adalah militer yang mengkotori citra negara atau bendera bernama Myanmar. Nah, ini saya kira menjadi problem yang penting, bagaimana seniman sekarang ini juga atau menjadi isu utama, isu penting, bagaimana seniman sekarang bisa memberlakukan diri sebagai seorang aktivis. Jadi seniman yang katakanlah mungkin aktivis meskipun levelnya bisa banyak ya, bisa level yang mungkin tidak turun ke jalan, tidak turun ke lapangan, tetapi melakukan proses pengamatan atas teks-teks yang muncul di media, termasuk media sosial.
dan itu juga perlu riset khusus ya, atau pengamatan khusus, karena dia memerlukan kejernihan dengan bekal banjirnya informasi yang luar biasa seperti sekarang ini, perlu memilah. Nah, ketika memilah kita bisa tahu duduk persoalannya dan kemudian perspektif apa yang akan dipakai untuk membedah persoalan itu lewat karya. Nah, saya kira itu menjadi penting. Jadi menarik kaitannya dengan problem saat ini, bahwa sekarang ini banjir informasi, tetapi juga air bah informasi itu tidak dimanfaatkan betul oleh banyak kalangan, termasuk seniman. Barangkali salah satu entitas, salah satu kelompok yang memungkinkan belum menserap secara jernih, secara dalam informasi-informasi yang luar biasa banyak. Saya kira tahu bagaimana lama kelamaan kita bisa tahu bagaimana informasi itu yang muncul adalah hoax, atau itu betul, atau itu kebenaran versi A atau kebenaran versi B. Itu saya kira akan lama kelamaan akan tahu. Nah, dari situ sebetulnya bisa menjadi bahan baku untuk seniman untuk memberangkatkan diri dalam proses berkarya. Nah, tema itu yang saya kira menjadi penting. Kemudian yang ingin saya persoalkan juga, saya kira pameran yang relatif mendadak itu membutuhkan kemudian adalah spontanitas. Spontanitas adalah gagasan. Nah, gagasan itu juga saya kira munculnya juga adalah meskipun ada spontanitas, tapi saya kira saya membayangkan seniman memiliki pengalaman batin, memiliki endapan pengetahuan yang memungkinkan bisa kemudian dikeluarkan lagi sebagai bentuk karya seni, ekspresi visual yang memungkinkan ada pendalaman di situ. Nah, informasi saya kira adalah persoalan penting untuk bisa disaring, untuk bisa difiltrasi, dan kemudian menjadi bahan baku utama untuk seniman untuk bisa memungkinkan sebagai sumber daya penting untuk memunculkan karya-karya yang akan di situ akan diekspresikan dalam sebuah event apapun, termasuk pameran ini. Saya melihat karya-karya yang ada di sini, saya kira memang masih banyak karya yang spontan, karena mungkin problemnya adalah spontanitas, keterbatasan waktu. Tetapi saya kira juga saya membayangkan ada tabungan persoalan, tabungan pengetahuan bagi seniman yang terus akan dipupuk, sehingga memungkinkan apa yang akan muncul pada karyanya ada proses itu, pengendapan, pendalaman, dan kemudian ekspresinya ada keterkaitan yang dengan persoalan yang sangat kontekstual. Nah, sekali lagi, karya yang lama pun sebenarnya nggak masalah, tetapi bagaimana dia akan memiliki rekontekstualisasi atas teks ini. Nah, dalam kaitan dengan karya yang lama dan kemudian di rekontekstualisasi ini, saya kira menjadi problem penting bagi seniman adalah kaitan dengan itu adalah soal produktivitas. Saya ingat seorang kartunis top Indonesia, namanya Jidat Kustana. Dulu ada kartunis Kompas, sekarang mandiri sebagai seniman lomba itu, karena banyak kompetisi atau lomba kartun di dunia itu selalu menang. Saya tanya rahasianya apa sih? Saya gambar terus tiap hari. Saya nggak peduli ada kompetisi atau tidak, tetapi setiap hari saya harus bekerja seperti orang kantoran. Dia jam 8 pagi sampai jam 4 sore gambar apapun yang dia gambar. Dan kemudian ketika ada pengumuman lomba kartun atau kompetisi kartun dimanapun, dia mencoba untuk mencocok-cocokkan atau melakukan rekontekstualisasi atas tema yang disodorkan oleh panitia. Kemudian dia filter, dia filtrasi, dia pilih, dan kemudian seleksi, dan kemudian dikirimkanlah yang kira-kira nyambung dengan tema itu. Nah, itu hubungannya dengan produktivitas. Seniman tidak terpaku oleh turunnya ide dari langit, itu kan seniman masa lalu saya kira. Nah, Jidat salah satu contoh menarik bagaimana dia melakukan proses produktivitas, tetapi juga kemudian menjadi sebuah tabungan yang memungkinkan tabungan-tabungan karya itu bisa direkontekstualisasi dengan tema apapun yang nyambung sesuai dengan zamannya. Jadi pasti karya itu akan nyambung, dan
saya kira itu apa yang ingin saya berbincangkan, bahwa sebetulnya seniman saya kira sangat digayakan oleh informasi yang sangat luar biasa seperti tsunami informasi sekarang ini yang memungkinkan bisa diserap dan kemudian difilter dan kemudian bisa menjadi bahan untuk riset, pengamatan, dan bekal untuk bisa menjadikan titik berangkat proses berkarya kreatif. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk berdiskusi ini malam ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Gus Indarto yang pada intinya menyoroti soal penyelenggaraan pameran kuratorial ya, saya kira bagaimana Mas Gus membaca problem reform Myanmar ini dalam aspek kerangka kuratorialnya, yang kemudian juga dengan cukup jeli melihat beberapa contoh karya dan bagaimana idealnya sebuah pameran atau proyek-proyek yang bersifat merespon isu sosial ini dilaksanakan. Oke, sebelum kita memohon tanggapan dari Pak Hajar, kita terlebih dahulu karena ini persoalan soal penyelenggaraan pameran, kita persilakan Pak Bahtiar selaku perwakilan atau person in charge-nya dari Forum Literasi Visual Kebencanaan Indonesia untuk menanggapi paparan Mas Gus Indarto. Monggo Pak Bahtiar. Ya, terima kasih Mas Rain Rasidi dan selamat malam semuanya pada hadirin, spesial untuk narasumber Pak Hajar dan Mas Gus. Ya, perkenalkan saya Bahtiar Susanto, salah satu inisiator dari pameran Pre-Pom Myanmar yang kerja bareng dengan Pak Antonius Ho dari Bali. Jadi memang tadi sudah dikritisi oleh Mas Gus berkaitan dengan kegiatan ini secara kuratorial. Saya mewakili dari inisiator. Memang ini kegiatan yang sungguh sangat cepat direspon gitu ya. Artinya ketika kebetulan mungkin saya cerita sedikit latar belakang. Kebetulan memang saya dengan Pak Antonius Ko, kemudian di sini juga ada Mbak Teh Tiarma Sirait dan beberapa teman yang lain mungkin yang punya ikatan emosional secara personal itu pernah ke Myanmar, pernah membuat sebuah pameran project exchange pertukaran dari tahun 2010. Ketika kondisi Myanmar waktu itu masih dalam kekuasaan junta militer, Aung Suu Kyi waktu itu masih di penjara 2010 itu. Kemudian sesaat setelah kejadian 1 Februari itu saya melihat Pak Antonius Ho begitu intens memposting kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Setelah itu yang masih sangat intens berkomunikasi secara person, entah itu lewat WhatsApp atau telepon dengan teman-teman di sana. Akhirnya saya japri Pak Antonius Ho untuk menanyakan bagaimana kondisi teman-teman di sana, gitu. Apakah mereka punya apa namanya? Ada yang disampaikan gitu kepada kita. Gitu. Oh ada. Kemudian kebetulan waktu itu inisiasi pameran di sana bekerjasama dengan New Zero Art Space, sebuah ruang yang sangat progresif, merespon problematika demokrasi yang mereka alami semenjak sebelum 2010. Gitu. Ayeko, salah satu inisiator dari New Zero Art Space itu salah satu tokoh yang sangat berperan di sana, terutama untuk movement art, gerakan seni, performance dan sebagainya, dan sangat support pada seniman-seniman baru, seniman-seniman muda yang ada di sana untuk kemudian dipertukarkan, diarahkan untuk mempelajari bagaimana perjalanan seni di negara-negara lain, termasuk ke Indonesia yang dulu pernah bekerja sama juga dengan Cemeti kalau tidak salah sebelum 2010 itu. Kemudian akhirnya bagaimana Pak Antonius?
kita perlu merespon juga dari teman-teman Indonesia untuk memberikan semacam support, semacam respon terhadap apa yang mereka alami gitu. Kita buat pameran virtual aja gitu. Oh ya udah, kamu yang buat konsep pamerannya gitu. Udah, akhirnya kita buat open call gitu. Sesaat jadi setelah kita chatting dengan Pak Antonius, sesaat setelah itu saya langsung bikin open call ya, sekitar 1-2 jam saya berikan Pak Antonius, kemudian didiskusikan. Karena kebetulan Pak Antonius sangat intens juga berhubungan dengan teman-teman seniman yang ada di Indonesia dan di luar gitu. Responnya sangat cepat gitu. Langsung banyak yang masuk gitu kan, karya-karya langsung banyak sesaat masuk. Kemudian balik lagi tentang open call tadi, memang strategi yang kami terapkan di sini adalah bagaimana mengundang teman-teman seniman untuk merespon ini. Akhirnya frame kuratorial dilonggarkan, Mas Gus. Kita longgarkan temanya dipagari dengan tema perdamaian gitu. Saya pikir tema perdamaian mungkin terjadi di mana-mana gitu. Mungkin banyak seniman yang sudah melukiskan atau membuat karya apapun itu yang mengacu pada tema perdamaian gitu. Karena kita butuh cepat untuk merespon ini. Jadi kita longgarkan temanya perdamaian, tapi tidak menutup kemungkinan mengacu pada peristiwa yang up to date, peristiwa yang terkini gitu. Makanya tadi ada karya yang memang lama. Jadi karya yang 50 ini yang kami distribusikan pada para penanggap, para sumber, itu juga mendadak teman di Turki sangat merespon dan ingin memamerkan karya ini. Dan kami tidak mungkin mengirimkan semuanya. Kami harus kemudian menjaring karya yang bisa merepresentasikan tema perdamaian itu. Itu diminta oleh Turki mungkin 1-2 minggu setelah pameran ini berjalan. Jadi begitu open call ini berjalan, Mas Gus, itu karya yang masuk saya langsung publish. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa desainer untuk kemudian melayout, karena kita harus mengundang banyak orang untuk ikut. Ketika itu dipublish, banyak yang tahu, ikut lagi ngirim seperti itu. Jadi strategi yang kita terapkan di awal memang kita mengundang banyak orang dulu untuk merespon ini gitu. Sementara frame-nya dibatasi dalam tema perdamaian. Dan tentu kami akan sangat menghargai karya-karya yang merespon peristiwa terbaru. Makanya kalau dari 50 yang saya kirim itu katalognya, mungkin hanya 10-15 yang up to date. Visualnya dengan kondisi terkini di Myanmar itu. Ya. Terima kasih Pak Bahtiar. Untuk selanjutnya, alasannya mungkin bukan politis tapi taktis gitu ya, strategis gitu ya. Iya, politis strategis ya. Selanjutnya dari Pak Antonius Ko selaku seniman dan salah satu inisiator ya, kalau nggak salah di acara Prevo Myanmar, kami persilahkan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Silakan Pak Antonius Ko, apakah memantau kami? Ya, selamat malam. Ya. Malam Pak. Malam. Ya, pertama memang saya ingin berhubungan dengan artis-artis Myanmar. Pertama mereka meminta pada saya untuk melakukan sesuatu untuk Myanmar, karena mereka ketakutan selama ini. Tiap malam mereka tidak bisa tidur karena takut diculik. Bahkan ada salah satu artis Myanmar yang didatangin dan diculik, studionya dibakar gitu, karya-karyanya dibakar, sehingga ya mereka, kita sering chatting, kadang-kadang susah dengan internet karena mereka hanya melalui VPN atau fiber yang bisa mengakses internet.
karena dibatasi oleh militer. Terus ya kemudian Pak Bagja menanggapi dan dia membuat pameran online ini. Lalu saya kontak teman-teman artis yang dari luar, dari negara-negara luar, mengajukan ini open call ini untuk presentnya mendapat tanggapan, dan mereka langsung kontak langsung dengan Pak Fadil yang menyeleksi karya tersebut. Nah, saya ajak seniman-seniman Myanmar untuk ikut, tapi mereka tidak ada yang mau karena takut. Karena mereka ketakutan kalau mereka ikut di dalam pameran ini. Jadi tidak ada artis Myanmar yang ikut di dalam pameran. Ya, mungkin selanjutnya dengan Pak Kasya dia bisa lebih menjelaskan bagaimana kurator yang Terima kasih Pak Antoniusco sudah menyampaikan salah satu motivasi dari pameran yang kalau tadi disebutkan oleh Pak Kus soal mungkin satu aspek adalah satu hal tentang persoalan pameran, kualitas, kuratorial, atau kemudian juga kesesuaian tema, tapi di sisi lain juga ada yang disebut apa yang disampaikan oleh Pak Antonius tadi soal solidaritas ya. Bagaimana jejaring seniman itu juga ada dan itu mungkin kadang-kadang tidak ada hubungan dengan karya, tetapi ada keterkaitan soal unsur kemanusiaan atau hubungan sosial ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hajar soal tiga filosofi aku tadi, bagaimana satu sisi soal formalnya, kemudian materialnya, dan terakhir adalah sosiologis ya. Bagaimana seniman hidup bersama dengan orang lain, mungkin punya jejaring dengan sesama seniman, dan kemudian dari jejaring itu menghasilkan aksi-aksi atau respon-respon kreatif dari seniman yang kemudian bentuknya bisa apa saja. Salah satunya yang diinisiasi oleh Pak Bahtiar dan kawan-kawan dalam bentuk pameran ini. Mungkin dari situ apakah peluang-peluang yang seperti ini memang khas seni rupa atau kemudian ada diferensiasi seperti ditanyakan oleh Pak Kus tadi, bentuk diferensiasi seperti apa sih ketika solidaritas itu digalang oleh seniman atau mungkin seni rupa yang dalam praktek sekarang ini lukis. Saya lihat dominasinya adalah lukisan, dan apakah punya semacam karakter spesifik dan efektivitas seperti apa sih ketika solidaritas itu diinisiasi oleh seniman yang dalam karakter seperti ini. Mungkin dari penanggap ada yang mau menanggapi gitu. Apa sih bedanya misalnya antara respon pelukis gitu kemudian dengan respon-respon yang sekarang medsos itu kan lebih efektif ya, atau bukan efektif ya, tetapi lebih riuh gitu. Bagaimana mereka merespon dengan meme, dengan video, bahkan salah satu pada awal kudeta militer di Myanmar ada satu video yang sangat populer ya dari seorang penari atau aerobik perempuan dari Myanmar yang berjoget di depan tank-tank yang lagi masuk ke gedung parlemen gitu. Bagaimana penari itu menggunakan lagunya Bang Jago dari Indonesia yang kemudian viral di medsos gitu. Apa sih sebenarnya diferensiasi dari para seniman ya, terutama kalau kita lihat lukis gitu. Mungkin Pak Hajar bisa merespon gitu. Terima kasih. Yang pertama, saya ingat tahun 98 ya Mas ya. 98 gitu. Hampir tidak ada bedanya antara seorang demonstran dengan seorang seniman. Karena apa? Seorang demonstran itu juga mencoba untuk berlaku performing art itu ya pada saat itu ya. Mengusung keranda gitu ya di situ, membawa ayam jago dan sebagainya. Itu kan sebuah performing art yang luar biasa yang untuk itu. Tapi sisi lain, beberapa teman misalnya Miroto dengan penampilannya jadi sebuah karya tari yang
khas itu juga bisa. Termasuk juga nanti gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang ada itu diwujudkan di dalam bentuk art for protest seperti itu. Jadi seni untuk protes sosial. Tetapi juga suatu ketika seniman itu juga membuat seperti itu. Makanya sekarang ini yang diungkapkan oleh Pak Rain itu yang benar ya. Jadi apa bedanya? Gimana letaknya? Makanya sekarang di dalam konteks kontemporer ini, seni itu sudah saya katakan dari awal, itu terletak bukan pada subjek itu pada karya seninya, tetapi bagaimana seorang penanggap atau seorang penikmat itu memahami bahwa itu sebuah karya seni. Entah itu karya seni sebagai sebuah bentuk protes, karena semua banyak seni yang dalam bentuk protes, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya Soejoyono pun juga tuh karya-karyanya juga protes pada saat itu, tetapi tidak kelihatan bahwa itu sebuah suatu protes. Nah, sekarang ini adalah vulgar. Protes juga termasuk dalam bentuk kejadian yang ada itu direspon dalam bentuk simbol-simbol yang khas, sehingga protes itu tampak. Tapi waktu Soejoyono itu gambar para pejuang itu sebenarnya harus sebuah protes, sebuah gerakan untuk bisa mengangkat solidaritas. Yuk kita berjuang bersama-sama. Dan sekarang itu pola itu sudah berbeda antara seorang demonstran dengan seorang seniman itu masuk, karena seni itu sekarang sudah tidak sesakral zaman dulu karena terjadi demitologi yang seperti itu. Inilah pola-pola yang terjadi saat ini, Pak Rain, sehingga sekali lagi terjadi perubahan yang total bahwa subjek seni itu tidak pada karya, tetapi pada orang yang nonton seperti apa. Kalau itu dianggap demonstran, ya silakan dianggap itu seni itu ya seperti apa. Karena sekarang pola-pola kontemporer itu lebih bebas gitu. Terima kasih Pak Hajar. Saya ingin ke seniman. Mungkin ada satu seniman yang ingin bersuara soal motivasi ikut pameran ini atau kemudian alasan, entah itu alasan praktis atau alasan filosofis atau mungkin alasan estetis dari kesertaan dalam pameran ini. Silahkan, mungkin salah satu seniman, bisa siapa saja yang hadir di sini, yang terutama yang menjadi peserta dari Prevo Myanmar. Mumpung hari ini kita ada Pak Hajar dan Mas Gus Indarto, seorang kurator. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini atas apresiasinya. Saya sebenarnya sih lebih berkarya lebih banyak di kritik sosial, opini kartun dan karikatur. Akan tetapi setelah melihat dan membaca apalagi kejadian-kejadian yang begitu miris, sehingga ada kudeta militer atau apa gitu, jadi itu terinspirasi bahwa bagaimana sih melihat fenomena yang terjadi. Sebenarnya kita sebagai seniman itu apalagi artinya saya sebenarnya terus terang juga dihitung pemula sih kalau masalah berkarya, kan tetapi di sini menggelitik bahwa kita melihat di cara pandang yang berbeda bahwa sebuah politik demokrasi itu tidak semena-mena bahwa militerisme pada sebuah negara itu terjadi, sehingga walaupun di satu pihak sudah menang akan tetapi kan dengan alasan-alasan apapun itu tidak bisa dilakukan secara kekerasan, sehingga bagaimana perdamaian sebuah negara itu melalui sebuah politik demokrasi itu damai, indah, sehingga tidak menimbulkan korban-korban di di titik bawah atau masyarakat lah ceritanya, sehingga semuanya dipengaruhi mulai dari ekonomi atau apa, sehingga saya menggambarkan di situ secara sederhana, secara spontan bahwa di mana Myanmar itu mau dibersihkan sebersih-bersihnya, bahwa kita kenal juga bahwa Myanmar itu sebuah kota yang indah, sebuah kota religius. Kalau pemahaman saya ya, artinya apresiasi saya selama ini, sehingga bagaimana melihat Myanmar itu damai, indah, dan bersih kembali, walaupun dari segi keamanan tiba-tiba meledak seperti ini. Jadi sehingga sebenarnya politik itu menurut kita damai,
selama kita memahami politik itu seperti apa dan menjalankannya seperti apa. Saya kira hanya itu ya dari ide yang saya tampilkan. Makasih Mas Rain. Oh, makasih Mas Makmun. Kembali ke Pak Maskus Endarto mungkin ya, soal bagaimana solidaritas di dalam pameran, atau ada dua aspek tadi ya, misalnya kita mempertimbangkan kurasi atau kemudian praktek-praktek seni rupa yang ideal atau yang kita bayangkan sebagai sebuah seni rupa yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam kualitas karya dihadirkan ke publik, dan di satu sisi ada aspek yang sifatnya jejaring sosial di antara seniman. Itu kira-kira kalau misalnya kita membayangkan pameran ini akan dilanjutkan ke depan, itu idealnya seperti apa itu Mas Gus Endarto? Apakah ada peluang-peluang lain seperti disampaikan oleh Pak Hajar tadi, bahwa karya seni itu sudah tidak terbatas lagi, dan kemudian media juga bisa memfasilitasi bentuk-bentuk yang tidak hanya sifatnya visual, mungkin lebih ke virtual gitu. Atau ada seperti gambaran seperti apa dari Mas Gus Endarto selaku apa yang tadi disebut oleh Pak Hajar seniman yang aktivis ya? Karena saya tahu dari zaman 98 ini termasuk salah satu kakak kelas saya yang mendorong-dorong mahasiswa untuk ikut turun ke jalan, ini Mas Gus Endarto ini. Gimana Mas Gus? Ya, terima kasih Mas Rain. Sebetulnya memang ada perluasan problem ekspresi seni yang sudah bisa disosialisasikan dan bisa diekspresikan oleh semua orang tanpa harus memposisikan diri sebagai seniman, dan saya kira itu sudah terjadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Hajar tadi pada demonstrasi pada saat reformasi 98 gitu. Seniman sublim dengan rakyat, dengan mahasiswa yang lain, dan di situ bercampur ada ekspresi-ekspresi seni yang bisa yang terungkapkan di situ. Itu juga sebenarnya nyambung juga dengan ketika ada demonstrasi atau unjuk rasa 1,5 tahun yang lalu ketika Kejayaan memanggil gitu. Ada ekspresi peristiwa Kejayaan memanggil ketika mereka memprotes ada upaya pembungkaman atau penyempitan kekuasaan KPK oleh negara, oleh pemerintah gitu. Di situ sebenarnya ekspresi yang muncul, ekspresi di lapangan yang muncul menarik, dan itu juga saya kira juga perluasan dari ekspresi seni yang ada di jalan-jalan, yang turun di jalan gitu. Mereka membawa poster-poster yang sangat cool, sangat menyentuh, tetapi memiliki nilai efektivitas yang cukup kuat ke publik, ke massa, ke seluruh penonton dimanapun ketika melihat foto, video mereka tersebar di jejaring sosial atau mungkin di medsos gitu. Jadi poster-poster atau spanduk-spanduk yang lucu, yang ekspresif, yang personal, mengungkapkan persoalan personal tetapi itu ke muka komunal sebagai sebuah ekspresi sosial, itu jadi menarik karena sebenarnya di situ orang bisa tahu bahkan sepertinya problem sosial kita hari ini adalah juga berangkat dari problem personal gitu, seolah-olah seperti itu. Dan juga sebaliknya, ulang-alik antara problem personal seseorang sekarang adalah juga problem sosial bagi orang lain secara keseluruhan. Saya kira itu ekspresinya muncul terjadi di Kejayaan memanggil namanya, dan saya kira juga muncul pada yang lain, mungkin juga di Myanmar, saya nggak tahu persis ya, tapi ketika ada bentuk ekspresi seni impor ya dari Indonesia, dari Mas Yaya Yatmoko ada di sana, saya kira juga itu menjadi menarik gitu. Dan tadi apa lagi yang ditanyakan ya Mas Rain ya? Ya, soal itu ya, ekspresinya ya, saya kira ekspresi seni udah mulai meluas, dan saya kira tiap orang bisa tanpa harus mengklaim diri sebagai seniman, mereka bisa berekspresi seni dengan media sosial sebagai salah satu kanalnya gitu.
Dan mamanya karya-karya yang memungkinkan bisa muncul di pameran ke depan dalam konteks ini saya kira juga bisa meluas. Katakanlah mungkin ini adalah karya yang oke lah, kita anggap mungkin karya yang maaf mungkin konvensional, tapi juga karya-karya seni yang memungkinkan bisa muncul dengan ekspresi yang lain, katakanlah meme atau video-video satir gitu. Saya kira itu sangat bisa mungkin diproduksi dan bisa memberi gambaran yang cukup kuat untuk menekan pemerintah militer atau junta militer saat ini di Myanmar gitu. Ini yang saya nggak tahu persis apakah cukup kuat bentuk ekspresi ini dimunculkan oleh teman-teman dari luar. Nah, tadi menarik yang dikatakan oleh Mas Antonius Ko ya, bahwa teman seniman di sana itu tidak bisa berekspresi karena mereka punya ketakutan yang luar biasa. Seperti halnya ketika Indonesia di zaman Soeharto, banyak seniman yang mungkin ditekan, banyak seniman yang tidak bisa berekspresi secara frontal karena ada tekanan atau represi dari negara gitu. Saya kira posisinya sekarang hari-hari ini di Myanmar seperti itu. Nah, saya kira ya solidaritas menjadi penting, dan kemudian bentuk ekspresi seni dengan segala perluasannya saya kira juga layak untuk bisa dikedepankan, dan salah satunya adalah karya yang konvensional seperti ini bisa tetap jalan, tapi bentuk-bentuk karya yang digitalizing itu sangat mungkin bisa dimunculkan. Mamanya Dedok sebagai seorang kartunis di sini yang juga ada karyanya di sini, mungkin bisa mendigitalizing dalam bentuk karya yang lain, mamanya meme atau mungkin animasi. Juga Mas Makmun mungkin juga memungkinkan seperti itu, yang bisa lebih universal dari aspek kebahasaannya, ekspresi seninya. Saya kira mungkin bisa seperti itu. Gitu saya kira gitu. Oke, Mas Dedi kayaknya mau bicara ini. Oke, terima kasih Mas Gus Endarto. Ya. Mas Dedi Pau, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Sepertinya gelisah berdiri-berdiri tadi. Halo Mas. Ya sorry, tadi itu pakai PC jadi suaranya nggak bisa masuk. Ini bagus, suaranya udah keras Mas. Ini pakai handphone sekarang. Tuh PC-nya tuh. Oh ya, silakan Mas. Ya. Enggak, saya hanya mau ini aja sih. Tadi ditanya apa sih, kenapa tertarik misalnya ikut pameran ini kan. Jadi buat saya sendiri, terus terang ya merespon dari ajakan kawan ya, Antonius Ko kontak saya. Kebetulan secara emosional ya belum lama, artinya baru 2018 ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya sama teman-teman dari Indonesia pameran di Yangon Gallery gitu. Ya. Gitu. Jadi begitu ada ajakan lah, itu saya respon secara cepat lah. Ya apapun misalnya dinilai, katakanlah penyelenggaraan bentuk solidaritas kawan-kawan dalam event ini, saya sangat mengapresiasi ya, khususnya panitia. Ya Antonius Ko, di sini ada Mas Bahtiar yang sebetulnya secara pribadi saya belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Jadi bagus sekali. Saya kira kalau respon seperti ini juga dilakukan kapanpun di peristiwa-peristiwa yang menyangkut kemanusiaan, itu bagus sekali ya. Apalagi di era seperti sekarang, pandemi ya, bagaimana pameran offline itu hampir tidak mudah dilakukan. Cara-cara seperti sekarang ini dengan online ini saya kira bagus. Satu, kita bisa merespon tentang situasi bagaimana terjadi kudeta yang mengakibatkan korban manusia banyak sekali ya. Di lain sisi, buat seniman juga bisa saling mengenal, silaturahim antar seniman di dunia. Dari bingkai tema yang ditawarkan, saya kira itu menarik ya. Peace ya, perdamaian lah gitu. Jadi memang tidak semuanya merespon secara langsung peristiwa yang terjadi ya, gitu. Kudeta yang terjadi di sana gitu. Pun pembacaan tadi, interpretasi dari narasumber, saya kira
ya boleh-boleh saja. Setiap komentator katakanlah saya kira punya interpretasi yang berbeda-beda. Apalagi dalam pandangan ini setiap seniman tidak diminta gagasannya, deskripsi karyanya. Jadi ya tentunya menurut saya ya belum pasti artinya dinilai atau diinterpretasi para narasumber tadi. Alangkah lebih hidupnya lagi sih seandainya tadi beberapa karya yang disinggung ya oleh Pak Hajar, oleh Gus tadi itu bicara di sini. Jadi bisa ada dialog, itu juga buat pembelajaran yang lain gitu. Jadi supaya juga dalam katakanlah terlibat suatu event apapun itu ada pertanggungjawabannya ya secara ideologis gitu. Jadi ya saya berharap kalau memang saat ini secara kuratorial dibilang ya nggak ada, pokoknya jalan aja karena memang situasinya. Di sini sekarang ada 2 kurator ya, Gus Indarto dan Rai Induswidi. Saya kira ke depan ya apapun, entah itu peristiwa tentang kemanusiaan atau apapun, itu bisa juga membuat event-event semacam ini. Tidak hanya lokal Indonesia saja, tapi juga bisa mengundang berbagai seniman dari luar negeri. Jadi ini juga bentuk tadi solidaritas pada peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jadi sekali lagi saya hanya berkomentar saja bahwa dan memberikan apresiasi aja pada penyelenggara event kali. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Dedi. Ralat ada 3 kurator ini. Pak Hajar Pamadi juga kurator ini. Oh iya. Ya, maklum saya belum pernah belum mengenal. Salam kenal Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Itu salah satu pledoi atau pengakuan dari salah satu peserta yang saya kira juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gus tadi dan Pak Hajar soal harapan kualitas karya di samping satu sisi lain adalah solidaritas yang digalang oleh komunitas seniman. Ini menarik sekali karena seniman itu adalah salah satu mungkin ya makhluk sosial atau satu jenis makhluk sosial yang jarang jadi satu secara resmi dilegalkan ya. Misalnya di KTP juga sangat jarang seniman yang mengisi profesi sebagai seniman gitu. Walaupun beberapa teman saya ada yang menulis pelukis gitu dengan nekat gitu, walaupun di kelurahan mungkin dipertanyakan ini jenis apa dari fungsi sosial masyarakat gitu. Tapi dalam realitasnya jaringan seniman justru bisa punya potensi-potensi tadi disampaikan oleh Mas Dedi Pau dan Pak Bahtiar juga dengan Pak Antonius Ho, bahwa seniman bisa punya solidaritas yang lintas batas. Dia bisa melintasi negara karena punya aktivitas atau aksi-aksi yang di luar yang biasanya dilakukan atau jaringan-jaringan yang bisa meretas persoalan-persoalan yang tidak hanya dibatasi oleh geografis maupun politis gitu. Itu saya kira sebuah potensi yang menarik yang bisa menjadi salah satu poin penting dalam perbincangan malam hari ini, yang karena waktu ya janji kita dengan Mbak Retno dan kawan-kawan sampai pukul 22. Mungkin kalau tidak ada respon dari teman-teman hadirin, akan saya berikan waktu singkat untuk 2 narasumber untuk menyampaikan keywords atau kata kunci terakhir ya, kata kuncian untuk perbincangan kita. Kira-kira apa yang terlewat atau kemudian harapan apa yang ingin disampaikan. Saya persilahkan Pak Hajar Pamadi dan Pak Gus Indarto menyampaikan secara singkat untuk menjadi penutup dari perbincangan ini. Mungkin dari Pak Hajar dulu, silahkan. Terima kasih teman-teman seniman semuanya. Statement saya satu, ya, art for solidarity itu tergantung pada sebuah nawaitu. Artinya kalau kita mau berniat seperti apa, kita tidak perlu berbincang apakah itu art, apakah itu demo,
dengan protes, terserah. Apakah itu seperti dikatakan oleh Pak Makmun, saya itu adalah seorang karikaturis atau kartunis, sekarang menjadi seni, jadi saya seni lukis, saya jadi pemula. Nggak ada kata pemula, Pak Makmun, karena seni sekarang itu sudah tidak ada kata pemula, masuk sudah di bidang itu. Demo pun dengan menggunakan gambar-gambar itu sebagai suatu nawaitu untuk protes. Toh akhirnya karya-karya itu bisa dibaca secara artistik dan estetikanya itu muncul. Karena seni itu sebenarnya diam. Yang bisa membicarakan itu adalah kita. Kita itu ada dalangnya seni, sehingga seni itu bisa hidup. Saya kira gitu. Jadi art for solidarity adalah tergantung sebuah nawaitu. Terima kasih Pak Rain. Terima kasih Pak Hajar atas kata kuncinya. Untuk Mas Gus Endarto bisa bijaksana senarai dengan usia yang semakin dewasa gitu. Silakan Mas Gus. Apa ya? Ya, kesetiaan pada solidaritas kemanusiaan adalah kesetiaan pada cinta, dan itu adalah seni juga. Saya kira itu. Makasih. Wih, luar biasa sekali Mas Gus. Semakin bijaksana ini. Hikmah Ramadan kan Mas? Iya, kultum, kuliah 7 minggu, Oke, terima kasih hadirin sekalian. Saya kira perbincangan malam hari ini sangat produktif, terutama untuk saya sendiri, mendapatkan insight yang sangat penting di dalam perbincangan. Terima kasih Pak Hajar Pamadi, terima kasih Mas Gus Endarto, terima kasih Pak Bahtiar, Pak Dedi Pau, Pak Makmun, Mbak Retno, dan hadirin sekalian. Mungkin